Penyihir Jenius. Bab 166. Ross dan Redheart berbalik dan terbang pergi tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka dipenuhi keraguan dan kekhawatiran, tak satu pun dari mereka bodoh. Mereka tahu bahwa makhluk yang mampu membuat Night Owl dan kedua temannya melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu pasti sangat menakutkan. Pada titik ini, rasa ingin tahu sekecil apapun dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Melarikan diri secepat mungkin adalah prioritas utama. Setelah terbang sejauh 3 atau 400 meter, Ross tiba-tiba mendengar suara aneh datang dari belakang. Terlihat seperti banyak sayap yang mengepak secara bersamaan. Dia melirik ke belakang dari sudut matanya dan matanya melebar karena terkejut. Apa itu? 5 atau 600 meter di belakang mereka, makhluk yang sangat aneh dengan cepat mengejar mereka. Monster itu tampak seperti terbuat dari banyak sayap, dengan bulu-bulu pucat yang saling terjalin membentuk bola. Ia tidak memiliki kepala, anggota badan, fitur wajah, dan selain sayap yang lebat, ia hanya memiliki ekor panjang yang menjuntai di belakangnya. Seluruh sayapnya mengepak secara bersamaan, mengerahkan kekuatan ke segala arah. Metode terbang yang aneh seperti itu seharusnya menyebabkan kekacauan dalam pergerakannya, tetapi makhluk bersayap itu terbang dengan cepat dan stabil. Sepertinya sayap-sayap itu hanya hiasan. Sebenarnya, ia terbang dengan cara lain. Makhluk jenis apakah itu? Melihat Night Owl dan kedua temannya telah menyusul, Redheart tak sabar untuk bertanya. Ekspresi Night Owl berubah muram, aku juga tidak tahu. Kami sedang mencari keberadaanmu ketika kami bertemu monster itu. Monster itu menyerang kami begitu kami melihatnya, dan kami tidak berdaya melawannya, jadi kami harus melarikan diri. Ross dan Redheart saling bertukar pandang, keduanya setengah percaya dan setengah ragu. Night Owl, Blackwood, dan Hunter semuanya cukup kuat, namun meskipun bekerja sama, mereka bertiga terpaksa melarikan diri dalam keadaan panik karena monster, yang sungguh sulit dibayangkan. Namun, keduanya segera tidak ragu lagi. Monster bersayap banyak yang mengejar dari belakang tiba-tiba meningkatkan kecepatan kepakan sayapnya, dan tubuhnya sedikit membesar, seolah-olah sedang mengambil napas. Pada saat itu juga, Night Owl dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan aliran udara yang deras di dalam terowongan. Segera setelah itu, lolongan mengerikan bergema di seluruh terowongan, dan gelombang suara yang menakutkan menyebar seperti gelombang kejut. Disertai fluktuasi energi yang sangat dahsyat, kematian mengikuti gelombang suara dan menghancurkan semua orang seperti gelombang pasang yang mengerikan. Dalam sekejap, semua murid penyihir mengerang, wajah mereka di balik topeng meringis kesakitan, dan penerbangan mereka terhenti tiba-tiba. Memanfaatkan kesempatan itu, monster bersayap banyak itu dengan cepat mendekat, sayapnya yang lebat mengepak dengan ganas, mengaduk udara untuk membentuk semburan udara tajam seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar dan mengenai jantung merah terakhir. Hampir seketika, perisai, perlindungan partikel energi, dan perlindungan benda sihir di tubuh Redheart terkoyak dan hancur oleh bila udara yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya kemudian tercabik-cabik menjadi awan kabut darah. Setelah menarik napas, ekspresi kerumunan berubah drastis. Melupakan mantra dan sihir yang mereka ucapkan, mereka semua mengaktifkan benda-benda magis, dan dalam sekejap, cahaya warna-warni menyelimuti monster bersayap banyak itu. Setelah melakukan semua itu, mereka buru-buru melaju pergi. Tidak ada yang peduli untuk menghemat tenaga. Semua orang menggunakan teknik penyelamatan nyawa mereka, membuat mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, tak lama kemudian, sebuah dinding batu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Jalan buntu. Night Owl menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara berat, robohkan tembok itu. Pada saat itu, semua orang secara diam-diam mencapai kesepakatan dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melancarkan serangan terkuat mereka, yang menghantam dinding batu di ujung sana dengan suara gemuruh yang dahsyat. Ledakan. Dinding batu yang tebal itu hancur seketika, memperlihatkan lubang menganga yang gelap di baliknya. Kelompok itu melanjutkan pergerakan maju mereka dengan cepat dan menyerbu celah pertahanan satu demi satu. Pemandangan tiba-tiba menjadi gelap, lalu sedikit cahaya kembali. Di balik celah itu terdapat gua besar lainnya. Semua orang melihat sekeliling, lalu tatapan mereka tiba-tiba membeku. Tidak jauh dari situ, Sunan, sang pengembara, dan tongkat kerajaan sedang mengepung Iro. Kedua belah pihak sama-sama terkejut ketika bertemu. Tepat ketika Night Owl hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menghindar. Ross dan para pemburu melakukan hal yang sama. Ledakan. Banyak sekali pancaran energi muncul dari celah tersebut, menghancurkan dinding batu dan memperlebar celah itu berkali-kali. Kemudian, monster bersayap banyak itu menerobos keluar dari sana. Apa ini? Baik sang pelancong maupun tongkat kerajaan itu terkejut. Awalnya mereka mengira Night Owl dan krunya telah bertemu dengan Saulo dan Stone Scorpion, itulah sebabnya mereka dikejar dan ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Namun kini tampaknya bukan itu masalahnya. Mereka sepertinya sedang diburu oleh makhluk bersayap yang aneh ini. Namun, mereka yang berada di Jiangsu Selatan bahkan lebih terkejut. Dia menatap tajam monster bersayap banyak itu, ekspresi terkejut dan ragu-ragu terpancar di matanya. Monster bersayap banyak di hadapan mereka tampak persis seperti patung yang mereka temukan di kota mata raksasa. Apakah monster ini makhluk ilahi yang disembah oleh iblis mata? Sunan dipenuhi kecurigaan dan ketidakpercayaan.
Setelah menaklukkan kota mata raksasa, dia memerintahkan janda merah untuk mengirim orang-orang mencari keberadaan makhluk ilahi ini, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya saat ini. Namun kemudian saya memikirkannya lagi, dan tempat ini tidak terlalu jauh dari kota mata raksasa, jadi tidak mengherankan jika makhluk ilahi ini muncul di sini. Hati-hati, monster ini sangat kuat, kata Ross dengan serius. Hart tewas di tangannya. Ia bisa menggunakan raungan Banshee. Setelah mendengar itu, baik tongkat kerajaan maupun sang pengembara menjadi serius. Banshee's Hall adalah serangan mematikan jarak jauh yang terkenal dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi dan mengerikan. Makhluk yang kondisi fisik dan mentalnya di bawah tingkat tertentu akan mengeluarkan darah dari ketujuh lubang tubuhnya dan mati begitu mendengar lolongan Banshee. Bahkan makhluk yang berhasil melawan pun akan menderita kerusakan parah. Meskipun para murid penyihir tingkat 3 memiliki kekuatan fisik dan mental yang besar, mereka tidak sepenuhnya kebal terhadap ratapan Banshee. Mendengar itu, Sunan hanya mengerutkan bibir dan tetap diam. Orang lain hanya pernah melihat deskripsi tentang raungan Banshee dalam teks-teks kuno dan tidak banyak mengetahui tentang gerakan itu, tetapi dia telah menyaksikannya secara langsung di kehidupan sebelumnya. Raungan sejati seorang Banshee adalah kemampuan yang bahkan para penyihir formal pun sangat takuti. Jika makhluk ilahi ini benar-benar mengeluarkan lolongan Banshee, Ross, Night Owl, dan yang lainnya tidak akan pernah bisa lolos dari sini. Apa itu Banshee's Hall? Itu hanyalah kemampuan Sonic yang serupa, mirip dengan serangan Sonic di Agnel. Meskipun demikian, fakta bahwa makhluk ilahi ini dapat dengan mudah membunuh Red Heart berarti bahwa tingkat kekuatannya pasti telah mencapai level legendaris cincin keempat, atau bahkan sedikit lebih kuat. Memikirkan hal ini, ekspresi Sunan menjadi lebih serius. Cicit-cicit. Karena tampaknya belum pernah bertemu begitu banyak manusia sekaligus, monster bersayap banyak itu tertegun sejenak. Setelah menyadari apa yang terjadi, ia menjerit dan mengepakkan sayapnya, melepaskan rentetan bila udara yang menyerang kelompok tersebut. Setelah bertemu kembali dengan rekan-rekan mereka, Night Owl dan anak buahnya merasa jauh lebih percaya diri dan berhenti melarikan diri. Sebaliknya, mereka mulai melawan. Sunan melihat sekeliling dan mendapati bahwa Yiluo tidak terlihat dimanapun, kemungkinan besar telah melarikan diri selama kekacauan. Wanita ini, yang mahir dalam ilusi, sangat pandai menyembunyikan keberadaannya. Seandainya dia tidak menggunakan ilusi padanya sebelumnya dan dia terluka oleh tanda lonceng kematian, yang mengungkapkan wujud aslinya, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Setelah mengumpulkan pikirannya, Sunan mengalihkan perhatiannya kembali ke monster bersayap banyak itu. Saat ini, berurusan dengan makhluk ilahi ini adalah hal yang paling penting. Boom, boom, boom. Suara gemuruh yang memekakkan telinga menggema di seluruh gua. Cahaya magis yang berwarna-warni menerangi gua seolah-olah siang hari. Monster bersayap banyak itu mungkin adalah makhluk pertama di benua berbintang dalam hampir 1000 tahun yang dikepung oleh 7 murid penyihir tingkat 3. Dan film ini sesuai dengan ekspektasi tersebut. Meskipun dikelilingi oleh 7 orang, ia mampu bertahan, memanipulasi arus udara untuk berputar di sekitar tubuhnya, memblokir serangan sihir sambil terus mengepakkan sayapnya untuk melepaskan sejumlah besar bila udara sebagai serangan balik. Ia juga sesekali memanggil petir dan guntur, mengejutkan semua orang. Arus udara, dan petir, energi ilahi orang ini pasti berhubungan dengan langit, udara, dan entitas ilahi lainnya. Sunan merenung dalam hati. Kemampuan suatu makhluk ilahi bergantung pada jabatan ilahi yang terkait dengan energi ilahinya. Sebagai contoh, fungsi ilahi yang terkait dengan serangga mendesis berhubungan dengan gelombang suara. Kekuatan ilahi yang terkait dengan monster bersayap banyak ini dapat dengan mudah ditebak berdasarkan kemampuannya. Bagaimanapun, makhluk ilahi melambangkan energi ilahi dan jejak garis keturunan. Setelah akhirnya bertemu dengan salah satunya, Sunan tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Semuanya, bagaimana kalau aku memiliki makhluk ilahi ini? Kata Sunan dengan lantang. Kelompok itu sedang berada di tengah pertempuran sengit ketika tiba-tiba mereka mendengar Sunan mengatakan ini. Mereka terkejut dan hampir terkena serangan pedang udara yang datang. Night Owl menatap Sunan dengan ekspresi bingung dan berkata, terlalu dini untuk membicarakan ini sekarang. Kita bisa membagi rampasan perang setelah kita membunuh monster itu. Ross langsung menebak rencana Sunan, kau ingin menangkap orang ini hidup-hidup. Benar sekali. Sunan mengangguk tenang. Semua orang terkejut. Mereka saja sudah kesulitan menahan monster itu, apalagi membunuhnya. Sunan bahkan berpikir untuk menangkapnya hidup-hidup, yang jelas-jelas terlalu mustahil. Ini bukan waktunya bercanda, kata Blackwood dengan nada tidak senang. Daripada banyak bicara, kenapa kau tidak membantu menangani monster ini? Aku tidak bercanda. Sunan tetap tenang dan dengan santai melemparkan serangan sihir untuk sedikit menghalangi monster bersayap banyak itu. Sebaiknya pembagian rampasan perang dibahas terlebih dahulu untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Heilin berkata dengan kesal, jika kau bisa menangkap monster ini hidup-hidup sendirian, itu milikmu. Baiklah, kita sepakat. Sunan menatap yang lain. Bagaimana menurut kalian? Night Owl dan yang lainnya saling bertukar pandang dan serentak berhenti berkelahi lalu mundur. Mereka benar-benar penasaran sekarang. Meskipun banyak dari mereka bekerja sama, mereka tetap tidak mampu mengatasi monster ini. Bagaimana Sunan berencana menangkapnya hidup-hidup?
Bahkan sang pengembara dan sang pemegang tongkat kerajaan, yang pernah menyaksikan kekuatan Sunan sebelumnya, merasa bahwa Sunan agak arogan. Jelas sekali, monster ini bukanlah monster yang bisa dihadapi oleh satu orang saja. Belum lagi, menangkap mereka hidup-hidup jauh lebih sulit daripada membunuh mereka. Mereka semua tahu bahwa Sunan bukanlah orang yang impulsif atau gegabah, dan pasti ada alasan mengapa dia melakukan ini, jadi mereka ingin melihat apa yang direncanakan Sunan. Setelah mencapai tujuannya, Sunan tidak lagi menahan diri. Logam cair berwarna perak itu langsung meluap dari pori-porinya, dengan cepat membentuk duri-duri logam yang menghujani monster bersayap banyak itu. Mendesis. Penghalang aliran udara, yang dengan mudah dapat menahan serangan sihir dari kerumunan, hancur hanya dalam 3 atau 4 tarikan napas di bawah serangan badai logam. Duri-duri tajam menebas tubuh monster bersayap banyak itu, meninggalkan luka berdarah. Cicit-cicit. Monster bersayap banyak itu mengeluarkan jeritan yang penuh kesakitan. Para penonton tersentak kaget. Apa itu? Serangan yang sangat dahsyat. Benda-benda ajaib. Ross dan Traveler, yang pernah melihat inti dari rune ajaib itu sebelumnya, menatap dengan takjub. Mereka dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan inti rune magis itu tampaknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mengabaikan reaksi orang lain, Sunan mengaktifkan tanda lonceng kematian di punggung tangannya tanpa ragu-ragu. Gelombang suara yang menusuk telinga itu menyebar seketika, dan tubuh monster bersayap banyak itu tiba-tiba membeku di tempat. Memanfaatkan kesempatan itu, Sunan dengan tegas melemparkan 3 permata rune tingkat tinggi, yang berubah menjadi api merah kemasan dan menghantam monster bersayap banyak itu. Pada saat yang sama, 4 cakar abu-abu pembawa malapetaka muncul begitu saja dari udara dan menghantam monster bersayap banyak itu. Monster bersayap banyak itu bisa dibilang makhluk terkuat yang pernah Sunan temui, jadi dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal, menggunakan hampir semua kartu andalannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia melemparkan permata rune kelas tinggi seolah-olah gratis, dan mengganti cincin malapetaka segera setelah habis digunakan, tanpa ragu-ragu. Di bawah bombardiran tanpa henti dari Jiangsu Selatan, monster bersayap banyak itu dipukuli begitu parah hingga menjerit kesakitan dan bahkan tidak mampu membalas, sehingga hanya mampu berjuang untuk bertahan hidup. Para anggota pondok di hutan lebat di dekat situ sudah tercengang, ekspresi mereka kosong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sunan benar-benar akan menaklukkan monster itu. Jadi, sebenarnya apa cakar raksasa berwarna abu-abu dan permata berukir rune itu? Hal-hal ajaib. Namun, cakar raksasa berwarna abu-abu itu adalah satu hal, tetapi kekuatan permata-permata itu jelas melampaui jangkauan benda magis tingkat cahaya redup. Sebenarnya apa itu? Setelah tersadar, semua orang tanpa sadar menelan ludah. Kekuatan yang ditunjukkan Sunan saat ini sungguh menakutkan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan Sunan, yang kekuatan sebenarnya jauh melebihi perkiraan mereka. Setelah serangkaian serangan, cincin malapetaka milik Sunan adalah yang pertama habis. 3 dari tanda lonceng kematian di punggung tangannya telah habis, hanya menyisakan yang terakhir. Lebih dari 20 permata rune berkualitas tinggi juga digunakan. Meskipun biayanya sangat besar, hasilnya luar biasa. Monster bersayap banyak itu tergeletak di tanah, nyaris tak bernyawa, berlumuran darah, hanya mampu terengah-engah. Sunan dengan santai menembakkan rudal sihir, yang menghantam monster bersayap banyak itu begitu keras hingga monster itu gemetar hebat dan menjerit kesakitan, tetapi tidak mampu bangkit. Baru kemudian dia menyadari bahwa monster itu akhirnya kehilangan kekuatan untuk melawan, dan dia menghela napas lega. Lagi pula, dia adalah makhluk ilahi legendaris dari cincin keempat. Untuk berjaga-jaga, dia menggunakan sebagian besar kartu andalannya, dan bahkan energi mentalnya hampir habis. Jika ini pun masih belum bisa mengalahkan monster bersayap banyak itu, dia harus menggunakan kartu truf terakhirnya. Jika memungkinkan, Sunan masih tidak ingin pergi sejauh itu. Lagi pula, ini belum waktu yang aman. Saulo belum terlihat. Orang itu mungkin bersembunyi di suatu tempat, mengintai di balik bayangan. Kita harus bersiap siaga. Setelah sampai di dekat monster bersayap banyak itu, Sunan mengeluarkan sebuah permata dan mulai menggambar susunan penyegelan. Penelitiannya sebelumnya tentang lonceng kematian telah memberinya beberapa metode untuk melemahkan makhluk ilahi, yang kemudian dapat ia gunakan pada monster bersayap banyak itu. Panggilan. Tepat saat itu, bayangan gelap tiba-tiba melesat keluar dari celah, membawa bau busuk dan menyerang punggung Sunan dengan ganas. Bab 167. Pada saat yang sama ketika Sunan diserang, orang-orang lain di dalam pondok di hutan lebat itu juga disergap. Satu demi satu, sosok-sosok gelap bergegas keluar dari celah, menyerbu ke arah kerumunan dengan teriakan mendesis yang menyeramkan. Kelompok itu telah mengonsumsi obat fotosensitif sebelumnya, dan dalam kegelapan, mereka dengan cepat mengenali para penyerang. Namun, ular-ular piton itu sangat besar dan luar biasa tebal. Ular piton raksasa ini memiliki tubuh transparan dan panjangnya lebih dari 100 meter. Semakin dekat Anda ke kepalanya, semakin jelas dan realistis penampakannya. Anda bahkan dapat melihat sisiknya berdiri tegak seperti bilah tajam, menutupi kepala mereka. Gigi mereka setajam pedang, membuat mereka tampak ganas dan menakutkan. Sebagian besar perhatian terfokus pada monster bersayap banyak itu, dan sebelum mereka menyadarinya, ular piton raksasa itu telah menggigit mereka.
Namun mereka dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan melancarkan serangan balasan. Dor! Dor! Kepala ular piton yang mengerikan itu hancur berkeping-keping, dan tubuhnya yang tanpa kepala berkedut dan menyusut. Namun, alih-alih merasa senang, kerumunan itu malah merasa khawatir, karena setelah kepala ular piton itu dihancurkan, ditemukan kepala ular kecil yang agak transparan menggantung di bagian tubuh mereka yang telah digigit, dan sebagian besar kepala ular itu telah menembus perlindungan, menggigit daging dan darah mereka. Di bawah cahaya lampu neon, kepala ular tembus pandang itu perlahan menghilang, tetapi semua orang samar-samar merasa seolah-olah sesuatu telah ditambahkan ke tubuh mereka. Apa ini? Ekspresi Heilin sedikit berubah. Tidak seorang pun menjawabnya. Semua orang memandang dengan terkejut dan ragu. Sunan mengerutkan kening dan memandang ke arah pintu masuk gua yang tidak jauh dari sana. Dua sosok perlahan muncul dari dalam. Tak lain dan tak bukan, Saulo dan Iro. Saulo juga memegang sebuah kepala di tangannya. Dia menjulurkan kepalanya, yang terbang lebih dari 10 meter sebelum mendarat di tanah. Kepala itu berguling beberapa kali sebelum berhenti, memperlihatkan wajah yang masih mengenakan topeng. Namun, itu adalah sisa-sisa jenazah orang mati. Ekspresi Ross sedikit berubah. Ia hanya bertanya-tanya kemana mayat-mayat itu melarikan diri, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa mereka telah binasa di tangan Saul. Makhluk ilahi. Tatapan Saulo menyapu kerumunan, akhirnya tertuju pada monster bersayap banyak itu, sedikit getaran muncul dalam nada bicaranya yang biasanya acuh tak acuh. Sepertinya aku beruntung. Selain kunci menara bintang, aku juga mendapatkan bonus tambahan. Implikasinya adalah mereka sudah menganggap monster bersayap banyak itu sebagai milik mereka sendiri. Blackwood sangat tidak senang dengan perilaku Saulo dan mencibir, sungguh arogan. Perkumpulan kehidupan abadi kalian hanya memiliki 2 orang yang tersisa sekarang, 2 lawan 7. Apakah kalian pikir kalian punya peluang untuk menang? Yang lain juga menatap Saulo dan Iro dengan dingin. Meskipun Saulo berkuasa dan terkenal kejam, pihaknya memiliki 7 orang, dan yang lebih penting, Sunan juga ada di sana. Menurut semua perhitungan, mereka memiliki keunggulan. Justru, cukup membingungkan bahwa Saulo dan Iro tidak melarikan diri secara diam-diam dalam situasi ini, tetapi malah berani menunjukkan diri. Mata Sunan sedikit berkedip saat ia mengingat kejadian barusan, merasakan perasaan familiar yang samar. Peluang untuk menang. Kilatan dingin muncul di mata Saul. Tentu saja kita punya peluang. Begitu dia selesai berbicara, jubahnya tiba-tiba robek, dan 7 kepala ular muncul, mulut mereka terbuka lebar, lidah merah bercabang mereka menjulur dan menarik diri dengan cepat, melesat ke arah kerumunan. Saat berlari kencang, kepala ular itu membesar dengan cepat, dan pada saat mencapai kerumunan, seluruh kepalanya telah membengkak hingga sebesar batu penggiling. Semua orang mengerahkan sihir mereka untuk menyerang kepala ular itu. Mantra warna-warni itu menghantam kepala ular dengan keras, lalu lenyap tanpa jejak seperti lumpur yang tenggelam ke laut. Kepala ular itu, seolah-olah telah menerima semacam tonik, sisiknya menjadi semakin gelap dan pekat, dan tubuhnya yang sebelumnya agak ilusi tiba-tiba menjadi lebih padat. Mendesis. Kepala ular itu semakin terlihat ganas. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Night Owl dan yang lainnya berubah drastis, dan, karena tidak percaya, mereka melepaskan beberapa mantra lagi. Tanpa terkecuali, mantra-mantra ini tidak hanya gagal melukai kepala ular, tetapi malah menjadi makanan bagi ular tersebut untuk tumbuh lebih kuat. Sialan. Kemampuan garis keturunan macam apa ini? Heilin mengumpat pelan, wajahnya pucat pasi. Kemampuan aneh seperti itu jelas bukan karakteristik sihir atau benda-benda magis. Itu hanya bisa berupa kemampuan garis keturunan. Namun, dia belum pernah melihat kemampuan garis keturunan yang begitu aneh. Mungkinkah ini semacam garis keturunan kuno? Bahkan Ross, yang sebelumnya sempat berselisih singkat dengan Saulo, kini diliputi kengerian. Kini ia menyadari bahwa Saulo tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat itu. Jika tidak, ia dan Redheart mungkin tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Mengapa Saulo membiarkan mereka pergi? Untuk sesaat, semua orang terkejut melihat kepala ular itu, tidak mampu melawan atau tidak. Hanya Sunan yang tetap tenang, matanya berbinar penuh perenungan. Dia mencoba menyerang dengan partikel energi dan inti rune sihir, tetapi tanpa terkecuali, energi tersebut diserap oleh kepala ular. Tentu saja, tidak semua serangan seperti ini. Sebagai contoh, benda-benda eksternal seperti kalung beku dan permata rune tingkat tinggi tidak akan diserap oleh kepala ular saat diserang. Meskipun kepala ular itu hancur oleh benda-benda magis, ia dengan cepat beregenerasi, dengan konsekuensi kepala ular lainnya menjadi sedikit lebih redup. Sunan segera memahami bahwa energi dari kepala-kepala ular ini terbagi, dan kecuali energi cahaya dan kekuatan mental Saulo dikonsumsi, mustahil untuk menghancurkan semua kepala ular tersebut. Tepat saat itu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Saul telah muncul di belakang Blackwood, dengan sebuah tangan menembus perut Blackwood dan mencuat dari depan, berlumuran darah. Wanita sialan. Black Forest mengeluarkan lolongan yang ganas, dan kulitnya tiba-tiba retak, dari mana duri-duri coklat yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyelimuti seluruh tubuhnya. Saulo terpaksa mundur karena duri-duri tersebut, mundur lebih dari 10 meter. Cahaya dan bayangan muncul di sekelilingnya, perlahan menyatu membentuk sosok Iro.
Baru saja, dia memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan sihir ilusi untuk menyergap Black Forest, menyebabkan Black Forest lengah sesaat, yang memberi Saulo kesempatan untuk mengambil keuntungan. Sunan melirik Yi Luo. Wanita ini biasa-biasa saja saat bertarung sendirian, tetapi begitu dia memiliki rekan untuk bekerja sama, dia bisa mencapai hasil yang lebih besar daripada gabungan kemampuan individunya, menjadikannya pendukung terbaik. Setelah menderita luka serius, situasi Black Forest tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Kepala ular terus menyerangnya, membuatnya tidak mampu membela diri dan meninggalkannya dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, yang lebih ia takuti adalah Saulo dan Iro, yang mengamatinya dengan saksama dari pinggir lapangan. Jika kedua orang ini berhasil merebut kesempatan lain untuk melancarkan serangan mendadak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Blackwood berteriak meminta bantuan kepada yang lain. Namun, yang lain juga sibuk menangani kepala ular dan tidak punya waktu luang. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, Blackwood sekali lagi lengah oleh serangan ilusi Iro. Saulo memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat dan, dengan kepala ular yang muncul dari sisi lain, mencabik-cabik Blackwood hingga berkeping-keping. Kurang dari 10 menit setelah pertempuran dimulai, meskipun memiliki keunggulan jumlah, pihak yang berada di pondok hutan menderita korban pertama. Melihat hal ini, Night Owl dan yang lainnya merasa hati mereka hancur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Saulo akan begitu menakutkan. Dalam situasi di mana dia hampir melawan 7 lawan sekaligus, dia masih mampu menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Kekuatan ini mungkin tak tertandingi di seluruh benua Starlight. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Serangkaian suara tiba-tiba terdengar. Dengan kilatan cahaya perak, ketujuh kepala ular itu hancur hampir bersamaan. Mundur. Sunan berteriak dengan suara berat, sambil secara bersamaan menyimpan inti rune sihir ke dalam tubuhnya. Energi mental yang sudah terbatas semakin terkuras oleh serangan barusan, jadi aku tidak bisa lagi menggunakan inti rune sihir, karena jika tidak, energi mentalku akan terkuras. Night Owl dan yang lainnya sedikit terkejut, tetapi dengan cepat bereaksi dan berkumpul di belakang Sunan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang direncanakan Sunan, kekuatan yang telah ditunjukkan Sunan sebelumnya telah menjadikannya tulang punggung pondok di hutan lebat itu. Dalam situasi seperti itu, semua orang secara tidak sadar mengikuti arahannya. Apa, kau berencana menyerah? Saulo berkata tanpa ekspresi, sambil melirik sekilas ke kepala ular itu, yang perlahan pulih. Sunan terkekeh dan berkata, Carlos itu keturunan ular piton raksasa, kan? Setelah mendengar itu, Saulo, yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh sejak awal pertempuran, akhirnya menunjukkan sedikit emosi, dan pupil matanya sedikit menyempit. Night Owl dan yang lainnya melihat ini dan langsung menyadari bahwa yang disebut garis keturunan Carlos Piton jelas merupakan garis keturunan yang telah menyatu dengan Saul. Setelah Anda mengetahui kemampuan garis keturunan yang dimiliki pihak lain, kemungkinan besar Anda dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Setelah menyadari hal ini, semangat semua orang langsung terangkat. Sang pelancong buru-buru bertanya, Sunan, kemampuan apa saja yang dimiliki oleh garis keturunan Carlos Piton? Sunan perlahan menjelaskan, ular Carlos adalah makhluk mitos kuno yang memakan niat membunuh mangsanya. Ia menanam benih niat membunuh di dalam mangsanya. Selama makhluk itu menyimpan niat membunuh terhadap ular Carlos, ia akan terus memberikan nutrisi kepada ular Carlos. Selain itu, semua serangan yang berasal dari dirinya sendiri tidak akan mampu melukainya, dan energi yang terkandung di dalamnya akan diserap oleh ular Carlos untuk memperkuat tubuhnya. Night Owl dan yang lainnya tersentak, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Garis keturunan yang begitu aneh dan kuat. Jadi, kepala ular tembus pandang yang menghilang setelah menyatu dengan tubuh mereka adalah yang disebut benih niat membunuh. Tidak heran Saulo berani menunjukkan dirinya meskipun dia jelas-jelas melihat bahwa jumlah mereka jauh lebih banyak daripada dirinya. Kemampuan garis keturunan ular Carlos sangat cocok untuk melawan rintangan yang sangat besar. Dalam rentang jumlah kepala ular, semakin banyak lawan yang dihadapi, semakin banyak nutrisi yang diterima oleh ular piton Carlos, dan semakin kuat daya bertarungnya. Terutama ketika lawan tidak menyadari kemampuan garis keturunan Carlos Serpent, akan mudah bagi mereka untuk memberikan Saul sejumlah besar nutrisi dan energi. Begitulah keadaan mereka sebelumnya. Ross akhirnya mengerti mengapa Saulo sengaja membiarkan mereka melarikan diri sebelumnya. Semua itu bertujuan untuk menciptakan situasi yang kita alami saat ini. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan seorang murid penyihir yang mengenali garis keturunan ular Carlos. Saulo menatap Sunan dalam-dalam. Pengetahuanmu jauh lebih luas dari yang kukira. Kalajengking batu itu sudah mati di tanganmu, kan? Sunan langsung mengakui, benar, kemampuan garis keturunan si GC sangat kuat, tetapi selama kita mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, tidak sulit untuk menghadapinya. Mendengar itu, Night Owl dan yang lainnya takjub melihat Sunan. Kalajengking batu misterius itu juga dibunuh oleh Sunan. Selain itu, dari garis keturunan mana Stone Singer berasal? Untuk sesaat, semua orang terdiam. Bagi orang awam, murid penyihir dipandang sebagai simbol pengetahuan yang mendalam. Namun, berdiri di samping Sunan saat ini, mereka tanpa alasan yang jelas merasakan rasa malu, seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang berprestasi. Mengabaikan reaksi orang-orang di dalam pondok di hutan itu, Sunan melambaikan tangannya tanpa menoleh dan berkata, kalian semua pergi dari sini.
Orang ini tidak bisa dihadapi hanya dengan jumlah saja. Aku akan menanganinya. Night Owl dan yang lainnya ragu sejenak sebelum dengan patuh mundur. Meskipun mengetahui kemampuan garis keturunan Carlos Serpent, mereka tetap tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Lagi pula, senjata terbaik untuk menghadapi kepala ular itu adalah benda ajaib. Namun justru inilah kelemahan banyak murid sihir, termasuk mereka. Mereka paling banyak hanya memiliki satu atau dua benda sihir tingkat rendah, yang sudah mereka gunakan dalam pertempuran sebelumnya. Mereka praktis tidak berdaya melawan kepala ular dan malah akan menjadi alat untuk memasok nutrisi bagi ular tersebut. Harus diakui bahwa garis keturunan Carlos Serpent milik Saul sangat efektif melawan murid-murid penyihir. Tidak heran banyak murid penyihir tingkat 3 tewas di tangannya. Saulo tampak tidak menyadari tindakan Night Owl dan yang lainnya, matanya tertuju pada Sunan. Di matanya, Jiangsu Selatan adalah musuh yang paling merepotkan. Setelah Sunan terbunuh, orang-orang lain di dalam pondok di hutan lebat itu tidak akan menjadi ancaman lagi. Bisakah Sunan menanganinya? Tanya Rose dengan cemas. Tongkat kerajaan itu berbisik, jangan lupa bahwa Sunan masih memiliki golem adamantite. Semua orang terdiam sejenak, lalu mata mereka berbinar. Ya, karena boneka adalah objek eksternal dan tidak secara inheren memiliki emosi niat membunuh, maka boneka adalah pilihan terbaik untuk menghadapi kemampuan garis keturunan ular Carlos. Dan kebetulan Sunan membawa golem mithril. Golem itu terlalu besar untuk masuk ke dalam cincin spasial dan dibawa-bawa, jadi awalnya tidak ada satupun dari mereka yang mempertimbangkan kemungkinan ini. Baru setelah tongkat kerajaan itu mengingatkan mereka bahwa Sunan kebetulan memiliki kemampuan untuk membawa golem, mereka menyadari. Namun tak lama kemudian, semua orang menjadi tenang. Dalam pertempuran tingkat ini, satu golem adamantin saja tidak dapat menjamin kemenangan. Paling banter, ia dapat berfungsi sebagai kekuatan tempur tambahan, memberi Sunan sedikit keunggulan untuk menang. Bahkan tanpa kemampuan garis keturunan Carlos, Saulo tetap menjadi salah satu dari 3 murid penyihir terbaik. Gua itu menjadi sunyi pada suatu titik. 7 kepala ular Saulo telah dipulihkan ke keadaan aslinya, lidah mereka menjulur keluar masuk, tatapan dingin dan tirani mereka melesat lurus ke arah Sunan seperti pedang tajam. Pada saat yang sama, sesosok muncul entah dari mana di samping Sunan. Night Owl dan yang lainnya tercengang ketika melihatnya. Sosok itu bukanlah golem dari batu adamantium seperti yang mereka bayangkan, melainkan seorang gadis muda cantik dengan kulit seputih salju. Ini, boneka, tanya sang pelancong, wajahnya dipenuhi keheranan. Semua orang lain juga tampak bingung. Mereka dapat merasakan aura jiwa unik yang terpancar dari gadis itu. Dia memang sebuah boneka. Namun mereka belum pernah melihat boneka yang begitu mirip dengan manusia. Untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka, boneka biasanya melakukan kompromi dalam konstruksi dan penampilan mereka, paling banter mempertahankan bentuk humanoid, sehingga mudah dibedakan dari manusia. Hanya boneka yang dibuat bukan untuk pertempuran atau pekerjaan, tetapi untuk pajangan atau tujuan khusus lainnya, yang dibuat agar terlihat persis seperti orang sungguhan. Boneka-boneka ini biasanya disebut doll, untuk membedakannya dari boneka yang digunakan untuk pertempuran dan pekerjaan. Gadis di depanku terlihat seperti boneka. Dalam situasi ini, mengapa Sunan mengeluarkan boneka? Untuk sesaat, Night Owl dan yang lainnya benar-benar bingung. Di seberangnya, Saulo menatap boneka perempuan itu untuk beberapa saat, matanya menyipit. Apakah ini kartu trufmu? Bukankah memang terlihat seperti itu? Sunan tersenyum tipis dan memberi perintah pada boneka itu, biarkan dia melihat betapa kuatnya dirimu. Bab 168. Begitu Sunan selesai berbicara, cahaya warna-warni yang menyilaukan langsung muncul di tubuh boneka itu. Mereka yang hadir semuanya adalah murid penyihir tingkat 3 dengan penglihatan tajam, dan mereka segera mengenali bahwa itu adalah pancaran sihir yang unik. Levitasi, ringan, kekuatan brutal, ketahanan, perisai, perlindungan elemen. Dalam waktu yang sangat singkat, boneka itu diresapi dengan 8 mantra. Pemandangan ini membuat Night Owl dan yang lainnya tercengang, mata mereka terbelalak tak percaya. Bukan berarti boneka yang bisa merapal mantra tidak ada. Teks-teks sihir mencatat teknik untuk menanamkan mantra permanen pada boneka. Hanya saja, keterampilan pembuatan boneka mereka belum mencapai tingkat itu, sehingga mereka tidak dapat menciptakannya. Meskipun mereka tidak dapat menyempurnakannya, mereka tahu bahwa boneka yang dibuat dengan teknik ini paling banyak hanya dapat memiliki 3 atau 4 mantra. Boneka di depan kita itu mengucapkan 8 mantra berturut-turut, artinya boneka itu mengucapkan setidaknya 8 mantra. Mereka telah hidup selama lebih dari 100 tahun dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Sebenarnya apa ini boneka, atau lebih tepatnya, wayang? Saul juga terkejut. Ini juga pertama kalinya dia melihat boneka seperti itu. Dalam sekejap, rasa jijiknya lenyap, dan ekspresinya berubah serius. Tempat. Tiba-tiba, tubuh ular yang menghubungkan ketujuh kepala ular itu terlepas dari tubuh Saulo dan berubah menjadi 7 ular piton tebal dan panjang saat menghantam tanah, yang menerkam Sunan dengan ganas disertai bau busuk. Saulo kemudian mengangkat tangannya dan melepaskan anak panah yang terbuat dari cairan berwarna biru kehijauan. Panah asam Mayova. Pengucapan mantra secara diam-diam. Night Owl mengeluarkan tangisan pelan, karena tidak menyangka bahwa Saulo juga memiliki kemampuan untuk merapal mantra secara diam-diam.
Namun begitu dia selesai berbicara, sang pemburu, sang pengembara, dan tongkat kerajaan semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Ada apa? Tanya Night Owl dengan bingung. Sang pelancong menyeringai dan menunjuk ke arah Sunan, sambil berkata, sebaiknya kau lihat sendiri. Burung hantu itu melihat dengan bingung, lalu matanya melebar karena terkejut. Dengan setiap gerakan dan isyarat, Sunan memancarkan semburan cahaya magis, merapal mantra demi mantra tanpa henti. Rudal sihir, sinar yang membakar, gelombang suara yang menghancurkan, bola-bola yang menyala. Hampir segera setelah satu mantra dilemparkan, cahaya mantra berikutnya menerangi layar, kecepatan pelemparannya sangat mencengangkan. Yang lebih mengejutkannya adalah mantra-mantra yang dilepaskan Sunan jelas berbeda dari mantra biasa. Lintasan rudal sihir itu tidak dapat diprediksi. Sinar yang mem-scorching bahkan bisa melengkung, dan mantra perisai berubah menjadi perisai pelindung yang menutupi seluruh tubuh. Del. Night Owl tiba-tiba menyadari bahwa saat Sunan melancarkan mantra serangan, dia juga telah melancarkan mantra perisai untuk dirinya sendiri. Penggunaan mantra gabungan. Mendesis. Night Owl tersentak, matanya membelalak tak percaya. Penggunaan mantra secara instan, penggunaan mantra gabungan, penyusunan mantra. Sunan telah menguasai begitu banyak keterampilan sihir yang menakjubkan. Selain itu, ini adalah beberapa teknik yang paling sulit dikuasai, dikenal karena tingkat kesulitannya yang tinggi. Jika dibandingkan dengan ini, penguasaan Saul atas mantra Merfuer tiba-tiba tampak tidak berarti. Di sisi lain, Saulo juga menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Kupikir aku sudah cukup berbakat karena menguasai seni merapal mantra secara diam-diam, tapi aku tidak pernah menyangka Sunan akan menguasai setidaknya 4 teknik sihir super. Apakah orang ini monster? Saulo, yang selalu dianggap tidak berbeda dengan monster oleh orang lain, tak kuasa menahan rasa iri yang melanda saat ini. Namun, dia dengan cepat melupakan hal itu dan pandangannya tertuju pada boneka misterius yang tidak jauh darinya. Pada saat yang sama ketika dia bertarung melawan Sunan, gadis boneka mistik dan 7 ular piton raksasa juga terlibat dalam pertempuran. Gadis boneka itu memegang pedang di satu tangan dan sihir di tangan lainnya, menunjukkan keterampilan bertarung jarak dekat yang hebat dan kemampuan sihir yang luar biasa. Kecepatan melempar mantranya bahkan lebih cepat daripada Saul. Hanya dalam 7 atau 8 tarikan napas, dia mengucapkan tidak kurang dari 20 mantra. Aku penasaran berapa banyak mantra berbeda yang terus-menerus berada di tubuhku. Sekalipun Sunan memiliki tingkat keahlian seperti itu, material apa yang mampu menahan begitu banyak sihir yang terus-menerus? Yang lebih mengejutkan Saulo adalah bahwa gadis boneka itu juga diselimuti lapisan cahaya biru pucat dan kuning kecoklatan yang saling terjalin. Itu adalah partikel energi tipe angin dan partikel energi tipe bumi. Cahaya merah tua dan biru langit yang menyelimuti permukaan bilah pedang adalah partikel energi api dan petir. Sesekali, Anda dapat melihat gadis boneka mengangkat tangannya dan melepaskan semburan besar sinar embun beku dan bayangan, yang jelas merupakan partikel energi es dan partikel energi bayangan. Boneka ini bahkan bisa memanipulasi partikel energi. Saulo diliputi emosi yang luar biasa. Kemampuan boneka ini benar-benar di luar pemahamannya. Apa perbedaan antara kemampuan ini dan kemampuan seorang murid penyihir? Kapan boneka-boneka bisa memanipulasi partikel energi dan merapal mantra sesuka hati, seperti halnya murid penyihir? Tidak. Boneka ini bahkan lebih kuat daripada banyak murid penyihir tingkat 3. Berdasarkan kekuatan yang telah ditunjukkannya sejauh ini, selain dia, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh perkumpulan kehidupan abadi yang dapat menandingi boneka ini. Saulo dipenuhi dengan kengerian yang tak dapat dijelaskan. Night Owl dan yang lainnya sudah tercengang, mata mereka kosong. Ia bahkan dapat memanipulasi partikel energi. Apakah ini benar-benar boneka? Tubuh kepala-kepala ular itu belum mengeras, jadi pasti itu boneka. Menakjubkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa boneka bisa begitu indah dan kuat. Ini praktis sama dengan menciptakan murid penyihir tingkat 3. Mereka bahkan lebih kuat dari mereka. Ledakan. Bola api raksasa itu meraung dan menghancurkan kepala ular menjadi berkeping-keping. Gadis boneka itu bergerak cepat, menghindari gigitan kepala ular yang menyerang dari kiri dan kanan. Ia melesat seperti hantu di belakang kepala ular lainnya, dan pedang panjangnya tiba-tiba menusuk ke depan, menembus kepala ular itu. Api dan kilat kemudian meletus, seketika mencabik-cabik kepala ular dan tubuhnya menjadi serpihan. Meskipun kedua kepala ular itu dengan cepat terbentuk kembali, tubuhnya menjadi jauh lebih halus, dan sisik pada kepala ular itu menjadi semakin kusam. Tanpa kemampuan menyerap nutrisi dari benih niat membunuh, 7 ular piton raksasa yang dipanggil tidak mampu menandingi gadis boneka mistik. Dengan setiap kematian dan kelahiran kembali, energi tersebut berkurang dengan cepat. Melihat hal itu, hati Saulo menjadi sedih. Mereka mengira bahwa dengan kekuatan garis keturunan ular piton Carlos, mereka dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang di pondok hutan itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Sunan memiliki kartu truf tersembunyi seperti itu. Kita tidak bisa lagi mengandalkan 7 kepala ular. Satu-satunya cara sekarang adalah menyingkirkan Sunan terlebih dahulu. Kilatan dingin muncul di mata Saulo. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya, yang kemudian berubah bentuk menjadi 2 kepala ular ganas. Kepala-kepala ular itu menyebar dengan cepat, mendesis dan menjulurkan lidah saat menerkam Sunan. Pada saat yang sama, fluktuasi aneh menyelimuti seluruh tubuh Sunan.
Sebuah kekuatan spiritual aneh memasuki pikiran Sunan, berusaha untuk mengacaukan pemikirannya. Mereka tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Sunan mencibir dan menggunakan tanda lonceng kematian terakhir tanpa ragu-ragu. Saat dentang lonceng kematian yang menggelegar dan dalam terdengar, Iro tersandung keluar dari bayangan 100 meter jauhnya. Sebelum dia sempat menarik napas, dua golem adamantin turun dari langit, mengelilinginya dari depan dan belakang, tinju besi mereka menghantam kepalanya. Night Owl dan yang lainnya, yang hendak maju untuk membantu, berhenti di tempat mereka saat melihat pemandangan ini, diam-diam mengaguminya. Bukan satu, tapi dua golem adamantit. Di sisi lain, Saulo juga terguncang oleh gelombang suara dari lonceng kematian dan mengeluarkan erangan tertahan. Kedua kepala ularnya yang ganas meledak menjadi awan kabut darah. Dia menarik tangannya, kedua lengannya sudah berlumuran darah. Jejak garis keturunan. Dahi Saulo terasa berdenyut. Dia telah hidup selama hampir 200 tahun dan telah bertarung melawan setidaknya 60 atau 70 murid penyihir tingkat 3, tetapi dia belum pernah bertemu dengan orang seperti Sunan yang memiliki segudang kartu truf dan tidak pernah berhenti. Ini benar-benar bikin pusing. Satu-satunya hal yang melegakan adalah Sunan mungkin telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya, dan kekuatan mentalnya mungkin hampir habis. Jika tidak, dia tidak akan berhenti merapal mantra setelah hanya satu pertukaran. Dengan kata lain, Sunan sekarang hanya memiliki benda-benda magis itu untuk melindunginya. Setelah kamu menggunakan semua item sihirnya, kamu bisa mengalahkannya. Dalam sekejap mata, Saulo mengambil keputusan dan dengan kuat menebas telapak tangan kanannya, seketika merobek kulitnya. Namun, yang keluar bukanlah darah, melainkan cairan kental berwarna abu-abu. Dengan penglihatan yang sangat baik, Sunan dapat melihat dengan jelas apa yang tampak seperti titik-titik putih kecil, seukuran biji wijen, di dalam cairan tersebut. Saat bersentuhan dengan udara, titik-titik putih itu membengkak dengan cepat seolah-olah mengembang, berubah menjadi benda-benda seperti telur, yang kemudian pecah, memperlihatkan ular-ular ramping yang berlumuran lendir di dalamnya. Lendir itu menguap dengan cepat di udara, dan pada saat yang sama, ular kecil di dalamnya tumbuh semakin besar dengan cepat. Dalam sekejap mata, ratusan ular piton raksasa, masing-masing lebih dari 10 meter panjangnya, muncul di dalam gua, mendesis dan menjulurkan lidah mereka sambil menyerbu ke arah Sunan. Ekspresi Sunan tetap tidak berubah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah permata rune tingkat tinggi muncul di telapak tangannya. Sesaat kemudian, terdengar suara ledakan keras, dan kilat tipis berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya menyambar di dalam gua, seketika memusnahkan puluhan ular piton raksasa. Mata Saulo berkedut, dan dengan ekspresi gelap, dia melepaskan sejumlah besar telur ular. Sunan kemudian menyadari rencana Saulo, tersenyum dalam hati, dan mengeluarkan permata rune tingkat tinggi lainnya. Untuk sesaat, suara ular yang menjulurkan lidahnya dan guntur yang teredam bergema tanpa henti di dalam gua. Ular piton raksasa terus-menerus lahir, hanya untuk dimusnahkan oleh sambaran petir. Bagian tengah gua telah berubah menjadi medan perang, seperti mesin penggiling daging. Night Owl dan yang lainnya yang menyaksikan dari pinggir lapangan tanpa sadar menelan ludah, diam-diam merasa ngeri. Jika mereka berhadapan dengan salah satu dari mereka, mereka mungkin sudah mati sekarang. Kekuatan kedua orang ini sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan mereka. Ledakan. Petir menyambar, sekali lagi memusnahkan ular piton raksasa di sekitarnya. Wajah Saulo memucat, tetapi kali ini dia tidak bergerak. Telur ular di dalam dirinya bukanlah jumlah yang tak terbatas. Pertempuran sengit barusan telah menghabiskan semuanya. Melihat ini, Sunan tersenyum dingin, membalikkan tangannya, dan 4 permata rune tingkat tinggi tergenggam di antara jari-jarinya, berkilauan di bawah cahaya fluoresen yang terpancar dari langit-langit gua. Dia menyiapkan lebih dari 100 permata rune berkualitas tinggi untuk operasi ini. Pertempuran sebelumnya, terutama melawan monster bersayap banyak, telah menghabiskan banyak sumber daya mereka, tetapi masih tersisa hampir 100. Upaya Saulo untuk bertahan lebih lama darinya adalah tindakan bunuh diri. Sekalipun ada Saulo lain yang muncul, dia tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Sekalipun dia kehilangan permata rune tingkat tinggi, dia masih memiliki apel emas dan pasukan golem di dalam kubus Rubik, jadi dia tidak mungkin kalah dalam perang gesekan. Sejak saat Saulo memutuskan untuk terlibat dalam perang gesekan dengannya, nasibnya sudah ditentukan. Begitu melihat keempat permata di telapak tangan Sunan, Saulo langsung pucat pasi. Sesaat kemudian, diiringi raungan yang memekakkan telinga, kilat yang menyilaukan langsung menyelimuti Saul. Tidak jauh dari situ, 7 kepala ular, yang telah dipukuli hingga hampir mati oleh boneka rahasia dan begitu ilusi sehingga tampak menghilang kapan saja, tiba-tiba berkedut sesaat seolah tersengat listrik, lalu menghilang tiba-tiba seperti gelembung yang meledak. Sunan menatap dengan saksama, dan saat kilat menghilang, hanya mayat hangus yang tersisa di tempat itu. Tubuh yang telah menyatu dengan garis keturunan kuno benar-benar kuat. Tubuh itu tidak hancur menjadi abu bahkan setelah semua itu. Sunan diam-diam merasa takjub. Gabungan kekuatan 4 permata rune tingkat tinggi dalam satu serangan akan menghancurkan bahkan golem mithril menjadi abu, namun Saul mampu meninggalkan mayat, yang menunjukkan daya tahan fisiknya yang menakjubkan. Sunan tidak langsung maju. Sebaliknya, dia menyuruh gadis boneka itu memeriksa Saulo untuk memastikan bahwa dia memang sudah mati. Kemudian, dia menyuruh gadis boneka itu melepaskan cincin spasial dan melihat ke arah Iro yang tidak jauh dari sana.
Golem-golem itu kebal terhadap semua ilusi. Di bawah kepungan dua golem adamantit, Iro kehilangan ketenangannya dan kini berada dalam bahaya besar. Melihat Saulo tewas di tangan Sunan, dia tahu keadaan semakin memburuk dan ingin melarikan diri, tetapi tatapan Sunan sudah tertuju padanya. Aku pernah membiarkanmu lolos saat kekacauan terjadi sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kau berani kembali. Apa kau pikir kau akan mendapat kesempatan kedua? Sunan mencibir. Tanpa perlu ia mengangkat jari pun, gadis boneka itu sudah menyerbu maju. Menghadapi lawan yang kekuatan tempurnya setara dengan penyihir magang tingkat 3 papan atas dan juga kebal terhadap ilusi, Iro hampir tak berdaya untuk melawan. Hanya dalam satu pertukaran, gadis boneka itu merobek lapisan pelindung perisai dan benda-benda magis, lalu memenggal kepalanya dengan satu tebasan pedang. Kepalanya, yang terlempar tinggi ke udara, jatuh ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya, lalu berguling cukup jauh sebelum berhenti. Mata birunya yang cerah menatap tajam ke puncak gua, masih dipenuhi rasa dendam dan teror. Sunan mengerutkan bibir. Meskipun spesialisasi dalam ilusi dapat melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa pada waktu-waktu tertentu, begitu Anda bertemu lawan yang kebal terhadap ilusi, Anda akan sepenuhnya terkekang dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik. Namun, meskipun tidak perlu berspesialisasi di bidang itu, tetap baik untuk memiliki sedikit pengalaman. Sunan melepas cincin spasial Iro, membukanya, dan melihat isinya. Di dalamnya terdapat banyak buku sihir, dan mungkin dia bisa menemukan mantra ilusi di antara buku-buku itu. Setelah menyimpan cincinnya, Sunan melirik Night Owl dan kelompoknya yang tidak jauh dari sana, lalu berjalan menuju monster bersayap banyak itu. Karena terpojok, monster bersayap banyak itu tidak terpengaruh oleh pertempuran sengit barusan, dan malah memanfaatkan kesempatan itu untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Saat melihat Sunan mendekat, makhluk ilahi itu segera mengepakkan sayapnya dengan tergesa-gesa, mengaduk arus udara untuk mengangkat tubuhnya, mencoba melarikan diri, tetapi dihantam ke tanah oleh pedang gadis boneka itu. Kemudian dia melayangkan beberapa pukulan lagi, membuat monster bersayap banyak itu benar-benar tak berdaya untuk melawan. Sunan kemudian mengeluarkan batu permata dan mulai menggambar susunan penyegelan. Barulah saat itulah Night Owl dan yang lainnya perlahan-lahan tersadar, mata mereka dipenuhi emosi yang kompleks saat mereka menatap sosok Sunan yang menjauh. Ada rasa kagum dan takjub sekaligus. Pendiri perkumpulan kehidupan abadi yang terkenal kejam itu tewas di tangan Sunan. Sebelumnya, dia baru saja mengalahkan makhluk ilahi legendaris tingkat keempat. Kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Setelah mengenal Sunan begitu lama, baru hari ini mereka benar-benar menyadari betapa kuatnya Sunan. Di seluruh wilayah Tenggara benua ini, mungkin tidak ada murid penyihir yang lebih hebat daripada Sunan. Bab 169. Beberapa saat kemudian, Sunan menyelesaikan formasi penyegelan. Monster bersayap banyak itu, yang sebagian besar kekuatannya telah terpendam, terkulai lemas, dipikul di pundak golem mithril, pasrah pada nasibnya dan tidak lagi memberikan perlawanan. Setelah menyimpan gadis mistik dan golem adamantin lainnya ke dalam kubus rubik, Sunan berjalan menuju kelompok di pondok hutan, pandangannya tertuju pada pemburu itu. Transaksi telah selesai. Sekarang giliranmu untuk menepati janjimu. Mendengar itu, Ross dan sang pengembara langsung bersemangat dan menoleh ke arah sang pemburu. Tidak masalah. Sang pemburu tersenyum dan mengeluarkan ramuan fajar dan kunci menara bintang, lalu membagikannya kepada semua orang. Dengan kunci menara bintang di tangan, mata Ross dan sang pengembara berbinar gembira. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka dan selamat, semua demi kunci menara bintang. Dengan ini, mereka memiliki harapan untuk menjadi penyihir. Hanya ekspresi Night Owl yang agak rumit. Gubuk di hutan lebat itu hanya dihuni 9 orang, dan 3 di antaranya tewas dalam operasi ini. Volume perdagangan yang telah susah payah ditingkatkan tiba-tiba berkurang hingga seperti 10 tahun yang lalu. Sekarang kita perlu mencari anggota baru. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Sunan tidak berlama-lama dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Setelah melihat sosok Sunan menghilang di pintu keluar gua, kelima orang yang tersisa saling bertukar pandang, ekspresi mereka semua agak rumit. Aku tidak pernah menyangka Sunan bisa bersembunyi dengan begitu baik. Daripada mengatakan dia tersembunyi dengan baik, lebih tepatnya kita tidak pernah benar-benar memahaminya. Benar. Kurasa Sunan mungkin bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat membunuh Saulo. Dia mungkin punya kartu truf lain yang disembunyikan. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Jika aku terus memikirkannya, aku akan merasa seperti orang yang benar-benar gagal. Pengembara itu dengan cepat mengakhiri percakapan, melirik batu rune di tangannya, dan bertanya kepada pemburu itu. Hunter, katakan yang sebenarnya, berapa banyak kunci menara bintang yang sebenarnya kau miliki? Pemburu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, selain yang sudah kuberikan padamu, hanya tersisa 4. 3 di antaranya awalnya diperuntukkan bagi Undead, Blackwood, dan Redeard, tetapi Evans hanya memberiku sebanyak ini. Di mana keluarga Evans? Tanya tongkat kerajaan itu. Aku tidak tahu. Pemburu itu merentangkan tangannya. Setelah aku mengalihkan perhatian perkumpulan kehidupan abadi, orang itu menghilang entah kemana. Tapi aku yakin dia masih menyimpan banyak kunci menara bintang. Sang pengembara menghela napas dan berkata, dulu sangat sulit menemukan petunjuk tentang menara bintang, tetapi sekarang ada banyak kunci menuju menara bintang.
Keluarga kerajaan bintang telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Tongkat kerajaan itu mengerutkan kening dan berkata, kuharap si Evans itu bersembunyi dengan baik. Aku tidak ingin bertemu banyak murid penyihir ketika aku menemukan menara bintang 6 tahun dari sekarang. Meskipun informasi intelijen saat ini menunjukkan bahwa pewarisan menara bintang tidak bersifat kompetitif, sumber daya yang tersedia untuk setiap pewarisan penyihir terbatas. Semakin banyak orang yang masuk, semakin sedikit sumber daya yang pada akhirnya akan dialokasikan untuk setiap individu. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin terlalu banyak murid penyihir memasuki menara bintang. Jika mereka bisa menemukan Evans, mereka pasti ingin menangkapnya dan memenjarakannya selama 6 tahun sampai mereka mendapatkan warisan menara bintang. Masih ada 6 tahun lagi, kata Night Owl dengan suara berat. Semuanya, persiapkan diri kalian. Setelah kembali ke kota mata raksasa, Sunan langsung melewati lorong spasial kembali ke hutan naga. Dengan kilatan cahaya, dia muncul di area modifikasi di lantai 13 menara tulang naga. Ketiga zona yang telah dimodifikasi di menara tulang naga masing-masing memiliki sel penjara khusus untuk menahan naga-naga kecil dan naga-naga besar. Sunan menemukan sel tahanan tingkat atas, melemparkan monster bersayap banyak itu ke dalamnya, memerintahkan pelayan No. 1 untuk mengawasinya dengan cermat, lalu kembali ke pusat kendali di lantai atas. Setelah pertempuran, langkah selanjutnya tentu saja adalah momen menyenangkan menghitung rampasan perang. Sunan memperoleh total 7 cincin spasial kali ini. Selain keempat anggota perkumpulan kehidupan abadi, ia juga memperoleh cincin spasial dari Heilin, Wang Hai, dan Hong Xin. 2 yang pertama diperoleh dari Saul. Yang terakhir diperoleh secara diam-diam saat semua orang melarikan diri dalam kepanikan dari monster bersayap banyak itu. Dia mengalahkan monster bersayap banyak untuk membalas dendam atas kematian Redeard, jadi wajar jika dia menerima cincin spasial sebagai hadiah. Ya, itu masuk akal. Sunan pertama kali mengaktifkan cincin spasial berbentuk hati berwarna merah. Koin emas dan perak, permata, buku sihir, ramuan, dan bahan-bahan adalah barang-barang umum yang ditemukan di cincin spasial seorang murid penyihir. Jiangsu bagian selatan memiliki pengalaman luas di bidang ini dan dapat dengan mudah menyelesaikan proses inventarisasi dan kategorisasi. Yang sedikit mengecewakannya, tidak ada sesuatu pun yang menarik perhatian di dalam sana. Benda paling berharga mungkin adalah sebotol darah dari naga tingkat tinggi. Sayangnya, justru itulah yang melimpah di wilayah selatan Jiangsu saat ini. Hal kedua yang diaktifkan adalah cincin spasial hutan hitam. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, cincin spasial ini mengandung lebih banyak material. Ada banyak tanaman ajaib yang langka. Namun, tetap saja tidak ada hal yang benar-benar mengejutkan. Mata Sunan sedikit berbinar hanya setelah dia membuka cincin spasial mayat itu. Sebuah kristalisasi jiwa, 100 kristal jiwa. Meskipun semuanya adalah kristal jiwa mini, kristal-kristal ini tetap sangat berharga. Sekarang kita memiliki bahan-bahan untuk mensintesis kristal jiwa berukuran sedang. Dibutuhkan sekitar 120 kristal jiwa kecil untuk mensintesis kristal jiwa berukuran sedang. Sunan telah lama menabung kristal jiwa mini untuk mensintesis kristal jiwa berukuran sedang yang dibutuhkan untuk boneka rahasia tersebut. Namun, sekarang kita memiliki bahan-bahan untuk mensintesis kristal jiwa berukuran sedang kedua. Kita hanya perlu mengumpulkan cukup mitril untuk membuat marionet kedua. Kemampuan tempur dahsyat dari mistik puppet telah sepenuhnya ditunjukkan dalam pertempuran hari ini. Tidak diragukan lagi, inilah boneka yang akan menjadi fokus penelitian dan pengembangan Jiangsu Selatan di masa mendatang, tanpa terkecuali. Selain kristal jiwa, hal yang lebih mengejutkan Sunan adalah menemukan teks-teks sihir yang berkaitan dengan pembuatan kristal jiwa di cincin spasialnya. Meskipun hanya menjelaskan cara membuat kristal jiwa mini dan kecil, itu sudah cukup. Dengan kubus sintesis di tangan, dan selama dia memiliki cukup kristal jiwa mini, dia bahkan dapat mensintesis kristal jiwa tingkat legendaris. Dengan gembira, Sunan segera mulai mempelajari teks-teks klasik tersebut. Dengan dukungan kekuatan mentalnya yang luar biasa, dia menyelesaikan membaca seluruh buku dalam waktu kurang dari setengah jam, sambil sedikit mengerutkan kening karena berpikir. Apakah hanya murid penyihir tingkat 3 yang bisa mengekstrak kristal jiwa? Dengan cara ini, dia tidak punya pilihan lain selain menciptakan kristal jiwa itu sendiri. Lagi pula, tidak ada murid penyihir tingkat 3 lainnya di seluruh markas selain dia. Sumber jiwa tidak kurang. Ada banyak suku asli dan negara kota di sekitar aliansi bintang. Perang skala kecil untuk memusnahkan sebuah suku dapat menghasilkan setidaknya puluhan kristal jiwa. Jika ini adalah perang dengan skala memusnahkan kota mata raksasa, menciptakan beberapa ratus kristal jiwa bukanlah masalah, dan kita bahkan dapat menciptakan beberapa kristal jiwa kecil. Jiwa legendaris dapat menciptakan kristal jiwa kecil. Meskipun makhluk legendaris jumlahnya sedikit di dunia bawah tanah yang luas, mereka tentu saja juga tidak langka. Setidaknya kita tidak akan lagi sangat membutuhkan kristal jiwa. Alis Sunan rileks, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dengan cukup kristal jiwa, dia tidak perlu lagi mengonsumsi sejumlah besar golem batu untuk mensintesis golem legendaris tingkat pertama dan kedua. Dia dapat langsung menggunakan golem baja untuk menggantikan golem batu elit, dan kemudian menggunakan golem baja untuk mensintesis golem baja elit untuk menggantikan golem batu tingkat tinggi, sehingga sangat menghemat biaya.
Setelah meletakkan cincin ruang angkasa yang berisi sisa-sisa jenazah, Sunan dengan gembira membuka cincin ruang angkasa dari perkumpulan kehidupan abadi. Tidak ada temuan tak terduga di cincin ruang angkasa ember dan stone scorpion. Cincin spasial Iro serupa, kecuali bahwa cincin itu berisi beberapa teks sihir tentang sihir ilusi yang membangkitkan minat Sunan. Dia mengeluarkan buku-buku ini dan menyisihkannya, berniat mempelajarinya ketika dia memiliki waktu luang, sebelum akhirnya melihat cincin spasial Saulo. Para pendiri perkumpulan kehidupan abadi pasti memiliki banyak hal baik. Sunan membuka cincin spasialnya, dan sekilas pandang langsung memunculkan senyum di wajahnya. Seperti yang diharapkan, cincin spasial Saulo adalah harta karun yang sesungguhnya. Diperkirakan ada 70.000 hingga 80.000 koin emas saja, dan sebanyak 2.000 hingga 3.000 batu permata, termasuk banyak batu permata kelas atas. Kedua barang ini saja bernilai lebih dari 100.000 koin emas. Selain itu, terdapat banyak tanaman ajaib, logam langka, dan berbagai material lainnya. Ada juga cukup banyak ramuan dan kristal jiwa. Sunan bahkan menemukan kristal jiwa berukuran sedang di dalamnya. Tidak diketahui berapa banyak satria legendaris yang dibunuh Saulo untuk mengumpulkan cukup jiwa guna menciptakan kristal jiwa berukuran sedang ini. Atau mungkin itu bukanlah seorang ksatria legendaris, melainkan jiwa seorang murid penyihir. Sambil tersenyum, Sunan menerima kristal jiwa berukuran sedang itu. Setelah menghitung semua barang berharga dan material, hanya tersisa sedikit lebih dari 100 buku sihir. Kitab-kitab sihir yang secara khusus disimpan Saulo di dalam cincin spasialnya tentu saja bukanlah barang biasa. Setelah melakukan inventarisasi kasar, Sunan menemukan cukup banyak teks klasik yang menarik di antara mereka. Seperti yang diharapkan dari pendiri perkumpulan kehidupan abadi, dia memiliki banyak pengetahuan langka. Sunan tersenyum. Ketika dia mengambil buku terakhir dan melihat kata-kata di sampulnya, matanya semakin berbinar. Konstruksi model kristal bakat, niat membunuh. Sebuah mahakarya. Sunan segera membuka buku itu dan mulai membacanya dengan saksama. 3 kriteria untuk menjadi penyihir adalah cincin bintang, kekuatan mental, dan yang terpenting, kristalisasi bakat. Setelah jumlah cincin bintang yang dibuat dan kekuatan mental memenuhi persyaratan, calon penyihir akan menghadapi rintangan tersulit untuk maju menjadi penyihir formal, membuat model kristal bakat. Model talent kristal pada dasarnya merupakan gabungan dari rune. Berbagai jenis dan jumlah rune pada akhirnya akan membentuk model kristal bakat yang berbeda, menghasilkan kemampuan yang berbeda pula. Kristal bakat dapat dianggap sebagai alat tempur terpenting seorang penyihir, karena berkaitan dengan potensi pertumbuhan dan kekuatan tempur penyihir di masa depan, dan kepentingannya sudah jelas. Kristal bakat dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, dari tertinggi hingga terendah, yaitu atas, menengah, dan bawah. Jika Anda ingin mencapai level penyihir roh sejati di masa depan, Anda setidaknya harus membuat kristal bakat tingkat menengah. Kemungkinan seorang penyihir dengan kristal bakat tingkat rendah menjadi penyihir roh sejati sangat kecil. Faktanya, kemungkinan seorang penyihir dengan kristal bakat tingkat menengah menjadi penyihir roh sejati kurang dari 1%. Berusaha menjadi penyihir roh sejati adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh penyihir kristalisasi bakat tingkat tinggi. Buku Saulo menjelaskan metode pembuatan kristal bakat tingkat rendah yang disebut niat membunuh. Penyihir yang meningkatkan kemampuan mereka menggunakan kristal bakat, niat membunuh, dapat menguasai kemampuan untuk melepaskan domain niat membunuh yang berpusat pada diri mereka sendiri. Semua makhluk dalam domain niat membunuh harus terus-menerus menanggung dampak niat membunuh, dan makhluk dengan kemauan yang sedikit lebih lemah mudah terjerumus ke dalam kegilaan. Selain itu, para penyihir dapat memulihkan sedikit kekuatan fisik dan mental melalui pembunuhan, menjadikan mereka contoh utama dari seseorang yang menjadi lebih kuat semakin banyak mereka bertarung. Kita bisa membayangkan betapa menakutkannya seorang penyihir dengan kemampuan seperti itu di medan perang bersama para ksatria. Dan ini hanyalah kristal bakat tingkat rendah. Ini menunjukkan kekuatan seorang penyihir formal. Sayang sekali, ini hanya model kristal bakat tingkat rendah. Sunan merasa sedikit menyesal. Dia pasti akan berusaha untuk menjadi penyihir roh sejati di masa depan, jadi tujuannya pasti adalah kristal bakat tingkat tinggi. Kristal bakat tingkat rendah dan menengah sama sekali tidak dipertimbangkan. Proses pembuatan kristal bakat terdiri dari 3 langkah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan model kristal bakat yang akan dibangun. Model kristalisasi talenta biasanya ditingkatkan dan diperdalam lebih lanjut berdasarkan model aslinya. Pendekatan paling sederhana dan umum adalah menggunakan model mantra sebagai model awal, kemudian meningkatkan dan menyempurnakannya. Selain itu, ada juga metode yang memilih karakteristik dari suatu benda magis tertentu dan mengekstraknya sebagai model aslinya. Tipe terakhir menggunakan kemampuan garis keturunan seperti model aslinya. Ini biasanya hanya dipilih oleh para calon penyihir yang mengikuti jalur sihir berdasarkan garis keturunan. Sebagai contoh, model kristal bakat, niat membunuh, jelas merupakan model kristal bakat yang telah disempurnakan dari model asli kemampuan garis keturunan Carlos Piton. Seorang murid penyihir yang telah menyatu dengan kemampuan garis keturunan Carlos, jika dipromosikan menjadi penyihir formal dengan kristal bakat, niat membunuh, akan memiliki kekuatan dan potensi tempur yang lebih tinggi daripada penyihir lain yang telah membuat kristal bakat tingkat rendah, karena kristal bakat tersebut sangat kompatibel dengan garis keturunan mereka sendiri.
Pada tahap awal, penyihir yang mengikuti jalur garis keturunan akan selalu memiliki lebih banyak keuntungan daripada penyihir yang mengikuti jalur roh sejati. Dalam arti tertentu, ini dapat dilihat sebagai keuntungan yang diperoleh dengan mengorbankan potensi. Singkatnya, ketika memilih model kristal bakat, murid penyihir dapat memilih dari model kristal bakat yang sudah ada yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka, atau mereka dapat memilih untuk meneliti dan membuat model baru sendiri. Keunggulan metode pertama adalah menghemat waktu dan tenaga, dan karena model ini telah terbukti layak oleh para pendahulu, tidak perlu khawatir tentang kejadian tak terduga. Kelemahannya adalah model-model ini mungkin tidak sepenuhnya cocok untuk Anda. Setiap model kristal bakat diciptakan berdasarkan kondisi penciptanya sendiri pada awal penciptaannya. Sekalipun jiwa dan tubuh manusia sangat mirip, mustahil bagi mereka untuk mencocokkan setiap detail dengan sempurna. Pasti akan ada perbedaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pendatang baru dan model kristal bakat, yang akan berdampak tertentu. Awalnya mungkin tidak terlihat, tetapi hal itu pasti akan menjadi jelas ketika berupaya mencapai level yang lebih tinggi di masa depan, dan menjadi hambatan untuk meraih terobosan. Oleh karena itu, tanpa terkecuali, semua calon penyihir yang ambisius memilih untuk meneliti dan menciptakan model baru sendiri. Sekalipun seorang calon penyihir mengikuti jalur pewarisan garis keturunan keluarga dan harus memilih model kristal bakat yang diwariskan oleh leluhurnya, ia akan melakukan penyesuaian dan modifikasi tertentu agar lebih sesuai untuk dirinya sendiri, dan tidak akan pernah menerimanya sepenuhnya tanpa perubahan. Adapun wilayah Jiangsu Selatan, secara alami mereka bermaksud memilih jalur kedua. Sebenarnya, dia sudah memutuskan model asli dari kristal bakat yang ingin dia buat. Itulah inti rune ajaib yang selalu dianggap sebagai kartu truf terkuatnya. Bab 170. Inti rune magis sangatlah kuat dan memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, menjadikannya pilihan terbaik sebagai model asli untuk kristal bakat. Setidaknya, ini adalah pilihan terbaik di antara sumber daya yang saat ini tersedia untuk wilayah selatan Jiangsu. Sebenarnya, Sunan sudah memiliki rencana yang samar-samar ketika dia menyatu dengan inti rune sihir pertama. Baru-baru ini gagasan ini mulai menjadi jelas. Inti rune magis awalnya dibangun dari sejumlah besar rune. Seperti model kristal bakat, pada dasarnya ini adalah agregat rune, sehingga tidak sulit untuk memodifikasinya menjadi model kristal bakat. Yang lebih penting lagi, inti rune magis dapat ditingkatkan dan diperkuat tanpa batas. Dengan waktu yang cukup, Sunan dapat menciptakan model kristal bakat unggul dengan menggunakan inti rune magis sebagai sampel. Bagi Sunan, yang saat ini berada di benua Starlight yang kekurangan sumber daya dan bahkan tidak memiliki akses ke penyihir formal, ini jelas merupakan hasil terbaik. Dia memperkirakan bahwa di benua Starlight, metode pembuatan model kristal bakat tingkat menengah hingga mahir kemungkinan besar hanya dapat ditemukan dalam warisan ketiga penyihir hebat tersebut. Namun, menara bintang baru akan dibuka 6 tahun kemudian, dan dia tidak berniat menunggu sampai saat itu. Lagi pula, jika tidak ada model kristal bakat unggul di menara bintang, bukankah dia akan membuang waktu bertahun-tahun? Dengan mempertimbangkan semua hal, memilih Magic Rune Core sebagai model asli jelas merupakan pilihan terbaik. Langkah kedua dalam pembuatan kristal bakat adalah membuat modelnya. Secara umum, semakin tinggi level model kristal bakat, semakin banyak rune yang ada, dan semakin sulit untuk membuatnya. Bahkan model kristal talenta tingkat terendah pun mengandung antara 800.000 hingga 1 juta rune, jauh melebihi jumlah inti rune sihir. Dengan jumlah rune yang begitu mencengangkan, waktu pembuatannya pasti memakan waktu beberapa dekade. Tentu saja, model kristal bakat tingkat menengah dan lanjutan bahkan lebih canggih lagi. Faktanya, banyak murid sihir yang terjebak pada tahap ini setelah mencapai tingkat cincin bintang dan kekuatan mental yang dibutuhkan, dan tidak pernah berhasil membangun model kristalisasi bakat yang lengkap hingga kematian mereka. Tentu saja, ada cara untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk membuat model kristal bakat. Di dunia sihir, terdapat banyak ramuan yang dapat mempercepat perkembangan model kristal bakat. Pada dasarnya, obat apapun yang dapat meningkatkan efisiensi meditasi juga akan berfungsi dalam hal ini. Aku memiliki ember darah ilahi dan eliksir transendental, jadi kecepatan pembuatan model kristal bakat seharusnya lebih cepat dari biasanya. Namun, tetap saja tidak mungkin model kristal bakat dapat dibangun sebelum menara bintang muncul. Lagi pula, ini adalah kristalisasi bakat yang unggul, dan kesulitan pembangunannya beberapa kali lebih tinggi daripada yang inferior. Jika dapat diselesaikan dalam waktu 10 tahun, itu akan dianggap cepat. Kecuali jika ada agen lain yang dapat meningkatkan kecepatan konstruksi. Jika itu adalah model kristal bakat tingkat rendah, itu bisa diselesaikan sebelum menara bintang muncul. Ngomong-ngomong, aku penasaran apakah model kristal bakat bisa disintesis. Sunan tiba-tiba mendapat ilham. Kubus Rubik hanya dapat mensintesis benda fisik, dan model kristal bakat, seperti inti rune ajaib, terbuat dari rune, tetapi tidak memiliki logam langka sebagai pembawa, jadi dia tidak yakin apakah itu termasuk benda fisik. Kamu bisa mencobanya. Setelah berpikir sejenak, Sunan dengan cepat menyusun rencana. Karena tidak mungkin membangun model kristal bakat tingkat tinggi sebelum menara bintang dibuka, mari kita gunakan inti rune sihir sebagai model awal untuk membangun model kristal bakat tingkat rendah dan melihat apakah kita dapat mensintesisnya. Jika gagal, paling banyak hanya beberapa tahun yang akan terbuang, yang dapat dianggap sebagai akumulasi pengalaman untuk membangun model kristal bakat tingkat yang lebih tinggi.
Namun jika berhasil, ini akan menjadi keuntungan besar. Mungkin kita bisa mensintesis kristal bakat yang belum pernah ada sebelumnya, yang bahkan lebih canggih daripada model kristal bakat unggul yang ada. Manfaat bagi jalan hidupnya di masa depan sebagai seorang penyihir sudah jelas. Layak dicoba. Sun Nan sudah mengambil keputusan. Langkah ketiga dalam membangun model kristalisasi talenta adalah mengkristalkan model tersebut. Para calon penyihir perlu menyalurkan energi spiritual ke dalam model yang telah dibuat, mengisinya dan mengubahnya menjadi kristal. Proses ini juga memakan waktu yang sangat lama, seringkali diukur dalam tahun. Lagi pula, kekuatan mental seorang murid penyihir hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan kekuatan mental yang dibutuhkan untuk kristalisasi model. Seluruh proses ini merupakan siklus berulang dari penyuntikan dan pemulihan energi mental. Satu-satunya cara untuk mempersingkat proses ini adalah dengan menggunakan barang-barang khusus untuk mempercepat pemulihan energi mental dan mengurangi waktu yang dibutuhkan. Jiangsu bagian selatan telah membuat pengaturan untuk hal ini. Kebetulan sekali dia memiliki barang yang tepat saat ini, sebuah apel emas. Setelah memakan apel emas, Anda akan mendapatkan efek magis berupa vitalitas tanpa batas. Tidak peduli berapa banyak energi fisik dan mental yang Anda konsumsi, Anda dapat langsung pulih ke kondisi puncak Anda selama sekitar 1 jam. 1 jam ini seharusnya cukup waktu baginya untuk mengisi model kristal bakat unggul tersebut. Pada saat bulan kebangkitan tahun depan, aku seharusnya sudah bisa membuat cincin bintang ke-17, lalu cincin bintang ke-18. Setelah kekuatan mentalku meningkat hingga 60 poin, aku bisa mulai membuat model kristal bakat. Sebelum itu, mari kita keluarkan modelnya dulu. Sun Nan menghela napas lega. Dia tahu dia akan menghadapi banyak pekerjaan. Ciptakan kristal jiwa, tempa golem baja, dan sintesiskan golem legendaris cincin kedua yang baru. Mengambil darah monster bersayap untuk mempelajari jejak garis keturunan mereka, dan mengekstrak energi ilahi. Buatlah model kristalisasi bakat. Setiap tugas membutuhkan banyak waktu. Selain itu, praktik spiritual tidak boleh diabaikan. Sun Nan sudah memperkirakan bahwa ia akan sangat sibuk di masa mendatang. Pembentukan pasukan golem kecil ketiga juga harus dimasukkan dalam agenda. Sun Nan melirik beberapa cincin spasial di depannya. Meskipun penyergapan terhadap perkumpulan kehidupan abadi menghadapi banyak kejadian tak terduga, pada akhirnya penyergapan tersebut berhasil dilakukan tanpa kerugian serius, dan keuntungan yang diperoleh sangat besar. Jika kita mengesampingkan monster bersayap banyak itu, total nilai ketujuh cincin spasial ini saja sudah pasti melebihi 500.000. Lagi pula, para pemegang aslinya semuanya adalah murid penyihir tingkat 3 kelas atas, masing-masing dengan kekayaan yang cukup besar. Dengan uang ini, kesenjangan pendanaan untuk membentuk pasukan golem kecil ketiga berkurang secara signifikan. Setelah meninggalkan pusat kendali, Sun Nan kembali ke ruang kerjanya dan memanggil Carolina dan Janda Merah. Para ksatria sihir yang sedang siaga di kota mata raksasa sekarang dapat mundur. Setelah memberikan perintah dengan santai, Sun Nan langsung menambahkan. Laporkan kepada saya segera jika Anda menemukan suku atau negara kota lain di masa mendatang. Carolina menjawab lebih dulu, lalu bertanya dengan sedikit ragu, apakah Tuan punya rencana lain? Sun Nan tidak menyembunyikan apapun, aku membutuhkan sejumlah besar jiwa untuk menciptakan kristal jiwa. Carolina dan Red Widow tiba-tiba menyadari. Keduanya adalah individu yang kejam yang tidak melihat ada yang salah dengan menggunakan jiwa makhluk hidup untuk menciptakan kristal jiwa. Seandainya mereka tidak kekurangan teknologi untuk mengekstraksi jiwa, mereka pasti sudah melakukannya sendiri sejak lama. Kristal jiwa itu berharga. Setelah menanyakan perkembangan eksplorasi dan tidak menemukan masalah, Sun Nan memberi isyarat kepada kedua wanita itu untuk pergi, lalu meninggalkan Long Lin dan kembali ke pangkalan satu, langsung menuju istana. Saat mereka bertemu Yi, yang terakhir sedang berlatih seni bela diri. Setelah menjadi penguasa suatu negara, Yi tidak berhenti berlatih. Ia terus berlatih teknik pernapasan dan seni bela diri dengan tekun setiap hari. Dengan dukungan buah darah naga yang melimpah, dia telah berhasil menembus level menjadi ksatria legendaris cincin kedua 2 bulan lalu. Di usianya yang baru 31 tahun, ksatria legendaris dari cincin kedua ini unik di seluruh benua cahaya bintang. Namun, setelah mencapai level ini, jika Anda ingin menggunakan buah darah naga untuk meningkatkan level dengan cepat, Anda perlu mengonsumsi buah darah naga level 6. Total hasil panen dari satu buah darah naga kelas ini lebih sedikit daripada total hasil panen seluruh buah darah naga di seluruh kebun tanaman ajaib selama seluruh siklus pematangannya. Satu saja tidak cukup. Anda harus mengonsumsinya secara teratur. Oleh karena itu, Kei mengurangi jumlah buah darah naga yang dikonsumsinya. Jika tidak, bahkan jika Sun Nan mampu membelinya, dia tidak akan punya uang sebanyak itu untuk dibelanjakan. Lagi pula, selama aku bisa naik ke level ksatria legendaris cincin ketiga dalam waktu 6 tahun dan mengejar pembukaan menara bintang, tidak ada yang perlu terburu-buru. Untukmu. Ketika Kei menyelesaikan kultivasinya dan datang, Sun Nan melemparkan batu jimat dan sebotol ramuan kepadanya. Ki mengulurkan tangan dan menangkapnya dengan mantap, mengamatinya selama beberapa saat, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia pernah mendengar Sun Nan menyebutkan penyergapan terhadap perkumpulan kehidupan abadi sebelumnya, dan setelah melihat ini, dia langsung menyadari bahwa batu itu adalah kunci menuju menara bintang dan ramuan itu adalah ramuan fajar.
Setelah beberapa saat, Qiyi tersadar dari lamunannya, seolah teringat sesuatu, dan bertanya. Bagaimana dengan perkumpulan keabadian? Mulai hari ini, perkumpulan kehidupan abadi tidak akan ada lagi di benua cahaya bintang, kata Sunan sambil tersenyum tipis. Hebat sekali, seru Qi dengan gembira. Keberadaan masyarakat abadi merupakan faktor yang sangat mengancam dan mendestabilisasi bagi penguasa negara manapun. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan orang-orang gila itu akan membuat masalah. Runtuhnya perkumpulan kehidupan abadi tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi seluruh wilayah tenggara benua ini. Ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Sunan menyampaikan kembali apa yang telah Qiang Wei katakan kepadanya sebelumnya. Setelah mendengarkan, Qiyi merenung cukup lama, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Itu saran yang bagus. Kekaisaran Canjin belakangan ini semakin gencar melakukan manuver besar, hampir terang-terangan berniat mengirim pasukan ke Kadipaten. Meskipun aku tidak takut, akan sulit melawan kekaisaran sendirian. Bahkan jika aku akhirnya mengalahkan kekaisaran, negara lain mungkin akan menuai keuntungan. Akan lebih baik jika mencari lebih banyak pembantu dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan kekaisaran sekaligus. Kekaisaran Canjin telah menjadi penguasa wilayah Tenggara selama ratusan tahun dan memiliki fondasi yang kuat. Bahkan jika kerajaan langit berbintang memiliki kavaleri batu hitam dan legiun golem, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan kekaisaran dengan kepastian 100%. Akan lebih baik jika negara-negara lain membantu meringankan sebagian tekanan tersebut. Selain itu, bahkan jika kekaisaran Canjin ditaklukkan, ukuran Kadipaten Fansing saat ini akan menyulitkan untuk merebutnya sekaligus. Akan lebih baik untuk berbagi sebagian keuntungan sebagai imbalan atas pengurangan kerugian perang, yang akan menjadi kesepakatan yang menguntungkan. Sunan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia hanya menyampaikan pesan. Apa yang terjadi selanjutnya terserah Qiyi untuk memutuskan. Adapun peperangan di permukaan, selain perdagangan dengan Kerajaan Bintang, Sunan tidak berniat terlibat dalam masalah lain. Pada tahap ini, dia lebih fokus pada peningkatan kekuatannya dan perluasan aliansi bintang, dan dia benar-benar tidak memiliki energi ekstra untuk menghadapi perang di permukaan. Dengan dia dan aliansi bintang sebagai pendukung mereka, Kerajaan Bintang tidak perlu khawatir kalah dalam perang. Jika kita berperang dengan Kekaisaran Emas Azure, saya ingin menyewa legiun golem darimu, kata Qi. Sunan memikirkannya sejenak dan setuju. Lagi pula, dia berencana untuk segera membentuk pasukan golem kecil ketiga. Tidak ada salahnya mengirim salah satu dari mereka untuk mendukung permukaan. Dia bahkan bisa menghasilkan uang untuk meringankan tekanan keuangan. Setelah itu, Sunan menjadi sibuk. Setelah secara pribadi menghancurkan beberapa suku asli dan sebuah negara kota asli, ia memperoleh sejumlah besar kristal jiwa, dan kemudian mulai memproduksi golem baja secara massal dan mensintesisnya. Untuk membuat golem besi legendaris peringkat 2, Anda membutuhkan 6 golem besi, yang akan menelan biaya sekitar 9.000 koin emas. Dengan tambahan mantra dan perawatan penguatan terus-menerus, total biayanya hanya sekitar 12.000 koin emas, yang berarti 10.000 koin emas lebih murah daripada golem batu tingkat tinggi dengan level yang sama. Dengan kata lain, jika semua golem elit dan tingkat tinggi dalam pasukan golem kecil digantikan dengan golem baja dan golem baja elit, sekitar 300.000 koin emas dapat dihemat. Biaya untuk merakit pasukan golem kecil hanya sedikit di atas 700.000 koin emas. Dapat dikatakan bahwa hal ini menghemat lebih dari 40% biaya. Nilai kekayaan yang diperoleh Sunan dari penyergapan terhadap perkumpulan abadi saja sudah cukup untuk membangun pasukan golem kecil. Inilah manfaat terbesar dari menguasai teknologi untuk menciptakan kristal jiwa. Sunan segera memutuskan bahwa mulai sekarang, golem batu elit dan tingkat tinggi tidak akan lagi disintesis, dan semuanya akan digantikan dengan golem baja. Setelah itu, Sunan mencoba mensintesis golem legendaris 3 cincin menggunakan golem baja. Pada akhirnya, biayanya mencapai 78.000 koin emas, yang lebih dari 20.000 koin emas lebih mahal daripada golem adamantit. Seperti yang diharapkan, sintesis jauh lebih mahal daripada pemurnian. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunan dengan tegas memutuskan bahwa lebih baik memurnikan golem adamantit tersebut. Lagi pula, sekarang kita bisa membuat kristal jiwa sendiri. Yang kita butuhkan hanyalah adamantit ajaib. Area renovasi, di dalam laboratorium. Sunan memanipulasi darah dengan kekuatan seorang penyihir, dengan hati-hati menggambar pola darah terakhir di punggung tangannya. Dengan kilatan cahaya merah darah, tanda garis keturunan baru terbentuk. Melihat tanda merah di punggung tangannya, Sunan tersenyum puas. Ini adalah tanda garis keturunan yang ia ciptakan menggunakan darah banyak monster bersayap. Efeknya adalah memanipulasi aliran udara, melepaskan rentetan bila udara padat secara instan. Saya ingat monster bersayap banyak itu menggunakan gerakan ini untuk langsung membunuh jantung merah, yang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Sekarang kita punya kartu truf lain. Di bawah cahaya, tanda garis keturunan ditato di bagian belakang kedua telapak tangan Sunan. Di satu sisi terdapat tanda lonceng kematian, dan di sisi lainnya terdapat tanda pedang energi. Pada operasi sebelumnya, kelima tanda lonceng kematian telah habis digunakan, dan Sunan hanya mampu menggambar ulang 2 tanda lonceng kematian baru selama periode ini. Karena merek Air Blade baru saja dikembangkan, maka hanya ada satu merek ini. Untuk mentato seluruh punggung kedua tangan dengan tanda garis darah, diperlukan pengumpulan banyak darah sejak awal.
Meskipun itu akan memperlambat penyerapan energi ilahi, aku sudah memiliki dua makhluk ilahi yang siap membantuku. Dengan penyerapan 2 kali lipat, aku dapat dengan cepat menggantinya nanti. Selama waktu ini, Sunan juga melanjutkan penelitiannya tentang energi ilahi dari monster bersayap banyak, dan telah mengekstrak energi ilahi dari tubuhnya. Satu-satunya masalah adalah karena dulunya disembah oleh iblis mata, energi ilahi di dalam monster bersayap banyak itu tercemar oleh sedikit kekuatan kepercayaan. Meskipun sangat samar, itu tetaplah kontaminasi. Zat tersebut harus disintesis menggunakan kubus Rubik dan kontaminasi harus dihilangkan sebelum dapat diserap. Dengan langkah tambahan ini, dibutuhkan waktu lama untuk proses penyerapan. Namun, terlepas dari keadaan apapun, dengan energi ilahi yang diberikan oleh monster bersayap banyak itu, kekuatan mentalnya seharusnya mencapai 60 poin lebih cepat dari yang dia perkirakan. Bersambung.